Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 28 September di hari Rabu, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini terpantau mengalami penurunan 0,5% ya teman-teman, setelah menyentuh area resistennya ataupun yang sebelumnya adalah area support di kisaran 7.156. Kemudian IHSG mengalami penurunan hingga closingnya di area 7.077. Area support terdekat dari IHSG ada di area 7.068, ataupun kita bisa menggunakan angka psikologis di area 7000 sebagai sebuah area yang kiranya dapat menahan penurunan IHSG jika beberapa waktu ke depan mengalami koreksi. IHSG jelas cukup memberikan kekhawatiran ya, karena setelah menyentuh all time high-nya di area 7377, kemudian IHSG mengalami koreksi dan yang menarik, asing terus melakukan penjualan ya teman-teman, disertai dengan candle hari ini yang kurang baik. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ketika IHSG-nya menyentuh area 7000 kemudian mengalami rejection, lalu melanjutkan kenaikannya kembali, baik itu ke area all time high-nya ataupun menyelesaikan target inverted head and shoulders-nya ke area kisaran 7.500, ataupun kemungkinan yang kedua adalah IHSG terreject dari area 7.000 tapi kemudian membentuk area right shoulder di kisaran area 7260. Jadi kurang lebih ini adalah left shoulder, lalu ini headnya, lalu bisa saja terpantul dan membentuk right shoulder. Jadi ada dua kemungkinan, di mana dua kemungkinan itu akan cukup genting di area 7000 ya teman-teman. Kalau 7000-nya ternyata langsung jebol, berarti rounding bottom bagian atas dan bisa jadi akan langsung mengalami penurunan ke bawah. Dan kalau kita lihat di rti.co.id, di sini terlihat jelas bahwa IHSG di awal sesi memang sempat dibanting, tapi kemudian ada perlawanan, bahkan sempat membentuk area tertinggi di 7156 sebelum kemudian dibanting hingga closingnya di area 7077. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah transaksi cenderung semakin sepi, 12,449 triliun. Kemarin kalau nggak salah 13 dan biasanya di area 15 sampai 17. Jadi sudah semakin sepi transaksi di IHSG. Dan hal yang menarik lainnya adalah asing kembali net sell. Asing net sell 176,93 miliar. Jadi cukup harus diperhatikan untuk IHSG karena bisa kita lihat juga bahwa seminggu terakhir net sell juga besar-besaran, dan kalau kita cek sebulan terakhir masih net buy. Tapi kalau di sini net buy-nya 3,9 T, lalu satu minggu terakhir ada net sell 1,4, berarti sudah lumayan ya teman-teman, berkurang jauh net buy-nya daripada asing. Jadi kita harus perhatikan saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG, karena kalau misalnya IHSG koreksi ada potensi saham-saham blue chip akan mengalami penurunan juga. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. MDKA hari ini berhasil menjebol area supportnya, di mana supportnya di sini kita tulis di area 3980 sampai 3930. Kemudian dia jebol dengan closing di area 3850. Closingnya ini bukan petanda yang bagus untuk MDKA, karena yang pertama dia sudah kembali lagi ke bawah trend line-nya, dan yang kedua volume hari ini lumayan besar ya teman-teman, walaupun nggak besar-besar banget. Dan ada potensi dia akan menguji area support yang ada di bawah kembali di 3810 sampai area 3710. Support terdekatnya
ada di area 3810 sampai 3710. Jadi silahkan teman-teman perhatikan. Kalau ternyata area ini gagal menahan, MDKA berpotensi mengalami penurunan yang jauh lebih dalam ya teman-teman. Jadi hal yang perlu diperhatikan juga adalah dengan berhasil closingnya MDKA di bawah area 3930, sebenarnya ada sebuah pola penurunan juga yang terbentuk ya teman-teman, yaitu adalah head and shoulders. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa head and shoulders ini berpotensi untuk mengalami penurunan jauh lebih dalam ya teman-teman. Ini adalah left head, lalu ini adalah right, dan potensi penurunan daripada head and shoulders-nya kita ukur dari high-nya sampai ke area neckline, kita letakkan ke bawah ya, ada potensi kembali kepada area low, di mana pada waktu itu MDKA mengalami rejection kemudian naik secara signifikan. Jadi ada dua area yang harus kita pantau. Yang pertama area support di 3810 sampai 3710, dan kalau mungkin ada pantulan bisa saja dia ngetes area neckline-nya di 3930 sebelum melanjutkan penurunannya ke area 3340. Saham kedua yang akan kita perhatikan adalah Inco. Inco pada perdagangan hari ini ditutup melemah 4,94%. Terpantau berada di area support, di mana area supportnya berada di kisaran 6375 sampai 6200. Jadi kita akan lihat apakah Inco mampu menahan penurunan di area supportnya atau malah dia akan kembali ke area support yang ada di bawahnya. Baik itu yang terdekat di kisaran area 6000 sebagai angka psikologis, ataupun ada potensi mengalami penurunan lanjutan ke area 5700 sampai 5525. Tentu saham Inco kita harapkan mampu bertahan di atas area supportnya, baik itu di support yang ada ataupun di support area 6000, karena sebenarnya saham Inco sudah berhasil breakout ya teman-teman dari downtrendnya dengan breakout area trendline, dan sebenarnya pergerakannya cukup baik ya. Tapi kalau kemudian dia mengalami penurunan kembali, ada potensi juga saham Inco akan mengalami downtrend lagi dan masuk ke dalam area bagian bawah daripada trendline-nya. Silahkan diperhatikan dua area support yang ada. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Pegas hari ini ditutup melemah 1,43%. Saham Pegas ini salah satu saham yang beberapa waktu lalu mengalami kenaikan signifikan ya teman-teman, dengan high itu di kisaran area 1900, 1990, tapi sayangnya dia gagal mempertahankan kenaikannya. Kemudian mengalami koreksi hingga akhirnya berhasil mantul di area support yang ada di kisaran 1705 sampai 1680. Jelas Pegas tidak menunjukkan pergerakan yang cukup baik. Kenapa? Karena yang pertama, Pegas mengalami koreksi yang cukup signifikan. Lalu yang kedua, secara trendline Pegas sudah breakdown ya teman-teman. Dari uptrendnya dia sudah berhasil jebol dengan closing hari ini. Lalu berikutnya adalah Pegas membentuk sebuah pola penurunan, yaitu double top. Ini adalah top yang pertama, lalu di sebelahnya adalah top yang kedua. Sebenarnya double topnya sempat berusaha untuk digagalkan, tapi sayangnya akhirnya mengalami penurunan lanjutan dan breakdown dengan gap down. Jadi untuk penurunannya sudah terkonfirmasi breakdown dan sudah terkonfirmasi double top. Target penurunannya ada di area support 2 di kisaran 1600 sampai 1580. Jadi untuk teman-teman yang mau memperhatikan saham Pegas, silahkan perhatikan dua area support yang ada.
Kalau misalnya ternyata tertahan di 1705 sampai 1680, target terdekat adalah menutup area gap. Area gapnya di sini low-nya di 1775 dan high kemarin tuh ada di 1755. Jadi ada sekitar beberapa poin yang bisa berpotensi ditutup jika saham Pegas mengalami kenaikan. Ataupun di support 2-nya di area 1610 sampai 1580. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Medco. Medco juga salah satu saham yang naik signifikan, tapi kemudian dia mengalami koreksi. Hari ini ditutup mengalami pelemahan 3,33%. Terpantau berada di area support, di mana supportnya di area 880 sampai 855. Yang pertama yang menarik juga adalah dia berada di area supportnya. Yang kedua berada di area golden ratio-nya. Area golden ratio Fibonacci 38,2 di area 865. Dan berikutnya yang menarik juga adalah secara volume, sebenarnya volume koreksinya sudah cenderung kecil ya teman-teman. Jadi kalau yang mau spekulasi buy boleh nunggu besok. Kalau ternyata besok ada candle yang mengkonfirmasi saham Medco berhasil bertahan di atas area supportnya, boleh jadi kesempatan untuk buy on weakness. Lalu kalau ternyata area support 855 gagal menahan penurunan saham Medco, ada potensi saham Medco mengalami penurunan lanjutan ke area support yang ada di bawahnya di kisaran 785 sampai 755. 755 juga merupakan area Fibonacci 61,8. Perlu diingat juga bahwa saham Medco ini meninggalkan gap ya teman-teman pada saat dia mengalami kenaikan. Ada gap di area 665 sampai 625. Jadi ada gap. Kalau misalnya ternyata mengalami penurunan lanjutan, secara tren ternyata tidak kuat, ada potensi juga menutup gap. Silakan teman-teman perhatikan area-area support yang ada. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah PNBN. PNBN hari ini ditutup menguat 1,29%. Salah satu saham uptrend yang menunjukkan pergerakan yang terus menanjak dengan area support terdekat di 2250 sampai 2210. Saham PNBN juga pada saat ini berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu ascending triangle, di mana ascending triangle ini berpotensi mengalami kenaikan sampai kisaran area 2600-an ya, atau lebih tepatnya 2670. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada. Support terdekatnya di 2250, 2210, ataupun kalau ternyata area support satunya gagal menahan, ada potensi menguji area support yang ada di bawahnya di kisaran area 1960 sampai 1600. Jelas bahwa PNBN ini uptrend dan menarik. Kenapa? Karena yang pertama adalah secara volume kenaikannya itu besar-besar, dan bisa kita lihat bahwa ketika mengalami penurunan, volumenya cenderung mengecil ya teman-teman. Jadi volume merah-merahnya tuh cenderung nggak ada, ataupun kalau ada kecil-kecil. Jadi kalau koreksi-koreksi ke area support, itu menjadi kesempatan untuk kita bisa buy on weakness saham PNBN. Jadi silakan teman-teman perhatikan area-area support yang ada. Dan saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham SMGR. Salah satu saham yang mengalami kenaikan secara signifikan beberapa waktu terakhir, walaupun pada hari ini ditutup melemah, mengalami koreksi 1,33%, di mana area support terdekat ada di area 7.400 sampai area 7.300. Wajar kalau misalnya saham SMGR mengalami koreksi, karena selain sudah mengalami kenaikan yang signifikan, yang kedua adalah sudah dekat dengan area resistennya.
Silakan diperhatikan area support satunya 7400 7300 ataupun area support 2 di 7100 sampai area 7000. Area 7000 ini termasuk area yang cukup kuat harusnya, karena merupakan area support sekaligus area neckline daripada double bottom saham SMGR. Kita akan lihat ini adalah bottom yang pertama dan yang di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Dan untuk target daripada double bottomnya berpotensi mencapai area 7900, jadi masih cukup baik dan ada potensi nge-breakout area resisten di area 7675. Jadi silakan teman-teman perhatikan dua area support yang ada. Diharapkan dapat menahan penurunan saham SMGR, dan kalau bisa breakout dari 7675, saham SMGR jelas memiliki peluang untuk naik ke area yang jauh lebih tinggi. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG. Yang pertama saham MDKA, yang kedua saham Inco, yang ketiga saham Pegas, yang keempat saham Medco, yang kelima PNBN, dan yang terakhir adalah SMGR. Disclaimer untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan dicek kembali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silakan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk support akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.